sudah. Saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara yang kami selenggarakan. Hari ini kita juga sudah bersama dengan Dr. Mika Susanto sebagai Ketua Jurusan Tata Kelola Seni dan Dr. Yohana Ari Ratnaningtyas sebagai dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Seni. Perkenalkan, nama saya Sanahyang Ekuan Huda, mahasiswa Tata Kelola Seni 2018. Selamat datang di program Art Marketing Top 4 yang diselenggarakan oleh jurusan Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta. Program studi Tata Kelola Seni atau Manajemen Seni ini merupakan program strata 1 atau S1 yang dipayungi oleh Fakultas Seni Rupa sejak tahun 2014. Program studi ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk jenjang strata 1 dan memiliki konsentrasi studi penciptaan tata kelola seni dan pengkajian tata kelola seni. Untuk program Art Marketing Top ini sendiri ditunjukkan untuk memperdalam materi dari mata kuliah pasar dan seni. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi Art Marketing Top 4 pada sore hari ini. Sebelum mulai diskusi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, sebelum kita lanjutkan, ada sedikit aturan agar lebih lancar kegiatan diskusi pada sore hari ini. Pertama, selama pembicara menyampaikan materi, diharapkan kepada semua peserta untuk mematikan mikrofonnya. Dan untuk sesi diskusi akan kita adakan setelah kedua sesi materi selesai. Dan bagi yang memiliki pertanyaan maupun komentar, bisa ditulis di kolom chat atau dengan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya setelah saya persilahkan. Oke, sebelum memasuki acara inti, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Yohana selaku perwakilan dosen pengampu dari mata kuliah Pasar dan Seni untuk memberikan sedikit sambutan kepada teman-teman yang sudah hadir. Untuk Ibu Yohana, saya persilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Mas Ekwan. Selamat sore semuanya, teman-teman semua. Ada banyak peserta diskusi kali ini. Semoga di jam yang nanggung ini ya, sore-sore gini, banyak peserta yang akan sama-sama diskusi. Tadi saya melihat ada mahasiswa S2, pasca juga, kemudian ada yang sudah lulus, sudah jadi pengusaha, Mbak Muna tadi, semoga diikuti yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pada teman-teman semua. Ini merupakan Art Marketing Talk yang keempat. Ya, kita sudah dengan sekarang ini 4 kali mengadakan EMT. Yang pertama dulu kita membahas tentang selling contemporary art dan bagaimana artis itu bisa survive di dunia nyata ya setelah lulus dari institusi seni. Kemudian yang kedua itu dibicarakan online art marketing, juga guerrilla marketing. Kemudian di AMT yang ketiga itu
dibicarakan masalah bisnis musik ya. Dua pembicara menyajikan mereview buku tentang musik bisnis kaitannya dengan digital impact. Kemudian yang Anang dari jurusan Karawitan ISI Surakarta itu juga ikut memaparkan resensi bukunya tentang musik tradisi. Nah, di AMT yang keempat ini kita akan mereview, mengulas, meresensi buku yang terkait dengan performing art, ya. Nanti akan dibawakan oleh Nur Fitri. Kemudian tentang film distribusi akan disajikan oleh Mbak Dinda. Ya, saya kira itu yang penting. Kita diskusi bersama, santai aja, mengalir, tidak ada beban. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama membuka wawasan, dan siapa tahu menambah relasi ya antar individu, antar komunitas, maupun antar instansi atau perguruan tinggi. Oke, tidak banyak kata. Akhirnya saya berdoa, kita semua berdoa agar acara diskusi ini dapat berjalan dengan lancar, bisa tambah gayeng, muncul ide dan gagasan bersama untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Monggo Mas Ikhwan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Yohana atas sambutannya. Seperti tujuan yang beliau sampaikan, semoga kegiatan diskusi ini dapat memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pemateri 1. Saya mau menginformasikan bahwa Art Marketing Talk 4 ini kita berdiskusi bersama dua pembicara dari mahasiswa Tata Kelola Seni angkatan 2019. Materi yang dibawakan diantaranya mengenai dinamika, mengenai membangun dan mempertahankan penonton seni pertunjukan dan distribusi dalam film independen. Untuk pembicara pertama kita ada Mbak Nur Fitri Rizky Dwi Yani, atau sering disapa Fitri, perempuan kelahiran Yogyakarta 28 Januari tahun 2000. Pada saat ini merupakan mahasiswa aktif pada program studi S1 Tata Kelola Seni. Selain aktif menjadi mahasiswa, Fitri juga merupakan salah satu anggota dari Perkumpulan Nasional Teater Indonesia dan Asosiasi Teater Nusantara. Yang kali ini akan menyampaikan materi mengenai Art Marketing Insight, the dynamic of building and retaining performing art audience, atau dinamika membangun dan mempertahankan penonton seni pertunjukan. Halo Mbak Nur Fitri, apa kabar? Halo Mas, alhamdulillah sehat. Ya. Mungkin langsung saja untuk waktunya kurang lebih 20 menit. Saya persilahkan untuk Mbak Nur Fitri menyampaikan materinya. Monggo. Terima kasih Mas. Mbak Dewi bisa minta tolong share screen. Oke, selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join pada diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang buku yang saya resensi, yaitu yang berjudul Art Marketing Insight, The Dynamic of Building and Retaining Performing Art Audience. Selanjutnya Mbak Dewi. Sebelum mengetahui secara detail tentang buku, saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Judul buku ini yaitu Art Marketing Insight, The Dynamic of Building and Retaining Performing Art Audience. Buku ini merupakan karya dari John Skeff Benston dengan penerbit Jose Basile Embrand. Buku ini secara keseluruhan berbahasa Inggris dengan jumlah halaman
sebanyak 317 halaman. Sekilas tentang penulis Art Marketing Insight ini, bernama lengkap John Skeff Benston. Beliau merupakan seorang pendidik, penulis, dan praktisi, khususnya tentang manajemen dan pemasaran seni budaya. Selain beliau menulis buku tentang Art Marketing Insight, beliau juga menulis buku pada tahun 1997 berjudul Standing Room Only. Next, Mbak Dewi. Isi pada buku Art Marketing Insight ini terdiri dari 12 bab, yaitu menjelaskan tentang seni pertunjukan dan keadaan pemasaran, kemudian mengeksplorasi karakteristik penonton seni pertunjukan, memahami pola pikir konsumen, kemudian bagaimana menjelaskan membangun loyalitas pelanggan, menghargai pembeli tiket. Pada diskusi kali ini, saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan pada bab ini dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan kepada narasumber. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang seni pertunjukan dan kehadiran pemasaran. Selanjutnya, Mbak Dewi. Kehadiran seni pertunjukan dan keadaan pemasaran. Di antara praktisi dan peneliti berpengalaman dalam industri seni pertunjukan, memang tidak ada konsensus yang jelas mengenai status kehadiran seni pertunjukan. Dikarenakan dari perspektif berbagai ahli di lapangan dan hasil dari beberapa survei ekstensif. Kemudian, dari hal tersebut, terbagi juga menjadi 5 bagian dalam buku ini. Yang pertama adalah kepunahan, kelangsungan hidup, atau vitalitas. Pertanyaan ini muncul selama beberapa dekade beberapa pengamat seni pertunjukan. Kemerosotan mengerikan dari seni pertunjukan dan menunjukkan bahwa penonton semakin menua dan runtuhnya pendidikan seni di sekolah umum membuat sulit untuk menemukan pendengar baru di antara populasi perkotaan. Yang kedua adalah tren partisipasi seni, merupakan praktik terbaik yang diterima secara umum dalam industri seni pertunjukan, namun dengan cepat dapat dikatakan dalam buku ini keefektifannya berubah karena adanya perubahan perilaku dan sikap di lingkungan yang lebih luas. Tren ini tidak hanya mempengaruhi cara, namun juga memperhatikan tingkat kepuasan dan retensi audiens saat ini. Yang ketiga adalah penjualan tiket. Yang dimaksudkan dalam buku ini adalah strategi baru harus dikembangkan untuk menarik kontribusi dari pembeli tiket untuk mempertahankan dan menumbuhkan penonton setia. Keempat adalah keadaan pemasaran. Pemasaran yang efektif merupakan prasyarat telak dikatakan sebuah pertunjukan dikatakan sukses. Untuk sebuah pertunjukan dan agar dinilai secara konsisten, Halo Fitri, maaf teman-teman, sinyal saya kurang. Pemasaran yang efektif akan, ya Pak. Ya lanjut. Tadi suaranya hilang.
Saya kalau nggak on cam gimana Pak? Sinyalnya kurang baik Pak. Ya, silakan. Oke, makasih Pak. Yang keempat adalah pemasaran. Pemasaran yang efektif merupakan prasyarat dapat dikatakan sukses secara konsisten. Manajer pemasaran harus terus-menerus memantau lingkungan mereka dan tetap berhubungan dengan perubahan preferensi pasar mereka saat ini. Yang terakhir adalah pola pikir pemasaran. Dimaksudkan dalam buku ini, teman-teman, pemasaran adalah teknik yang baik dan efektif untuk menciptakan pertukaran dan mempengaruhi perilaku. Selain menentukan cara terbaik untuk menarik penonton, pemasar seni pertunjukan juga harus belajar bagaimana mendobrak hambatan yang terjadi untuk mengajak orang untuk hadir. Biasanya hambatan ini terdiri dari kebutuhan, minat, sikap, maupun preferensi penonton. Selanjutnya Mbak Dewi. Selanjutnya pada buku ini menjelaskan tentang memahami pola pikir konsumen. Dalam buku ini secara garis besar dituliskan menjadi 3. Yang pertama adalah next week. Resiko dan ketidakpastian. Pemasar seni pertunjukan sering bertanya bagaimana mereka dapat menarik lebih banyak orang untuk menghadiri pertunjukan yang mereka buat. Pertimbangan-pertimbangan ini penting, tidak hanya mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor yang akan menarik orang untuk hadir, namun juga dapat mengidentifikasi alasan orang untuk hadir dalam sebuah pertunjukan. Kemudian yang kedua adalah manfaat yang dicari. Pemasar biasanya paling efektif ketika mereka melakukan penawaran yang berbasis manfaat yang disadari oleh penonton. Jadi secara sederhana dalam buku ini dijelaskan penonton juga menginginkan pengalaman di acara seni pertunjukan yang mereka hadiri. Minimal mereka mendapatkan hiburan, mendidik, ataupun menginspirasi. Kemudian adalah faktor sosial. Faktor sosial yang terlibat dalam pengalaman menghadiri pertunjukan-pertunjukan seni, dikatakan buku ini adalah sangat hal yang paling penting, terutama bagi para penonton dan atau bagi mereka siapa yang mengundang ke pertunjukan memiliki kaitan dengan keputusan kita untuk menghadirinya. Next, Mbak Dewi. Selanjutnya yaitu bab yang menjelaskan tentang merencanakan strategi dan menerapkan proses pemasaran strategis. Dalam buku ini terdapat 2 hal. Yang pertama adalah langkah perencanaan pemasaran strategis dan proses pemasaran strategis. Dalam langkah-langkah perencanaan pemasaran strategis terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu analisis strategis. Yang dimaksudkan adalah menilai kekuatan organisasi, kelemahan peluang, ancaman, atau yang sering kita sebut dengan analisis SWOT. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pemasaran. Kita dapat menentukan bagaimana tujuan dan spesifik untuk periode perencanaan yang relevan. Dimaksudkan dalam buku ini merumuskan inti strategi pemasaran dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah implementasi rencana pemasaran. Setelah menentukan akan tujuan dan strategi inti, kita dapat memasukkan rencana tersebut ke dalam tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah kontrol. Yang dimaksudkan dalam buku ini, kita dapat mengukur kinerja dan menyesuaikan strategi inti atau detail taktik yang telah disusun. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang proses pemasaran strategis. Pemasaran strategis terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama adalah segmentasi, kedua penargetan, dan ketiga adalah penentuan posisi. Pemasar pertama-tama mengidentifikasi berbagai dimensi untuk mengsegmentasi pasar dan mengembangkan profil organisasi seni pertunjukan yang dihasilkan. Kemudian dari hal tersebut,
pemasar dapat memilih segmen yang akan ditargetkan, memilih segmen yang menawarkan peluang terbaik untuk mewujudkan tujuan sebuah organisasi seni pertunjukan. Akhirnya, pemasar dapat merancang strategi pemasaran dan memposisikan organisasi dan penawarannya untuk memiliki daya tarik terbesar bagi pasar sasaran. Selanjutnya, Mbak Dewi. Selanjutnya, pada buku ini, teman-teman menjelaskan tentang menggunakan pemasaran strategis untuk mendefinisikan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan. Dalam buku ini terdapat beberapa hal yang penting, yaitu tentang produk atau penawaran. Dalam bauran pemasaran, elemen terpenting adalah penawaran. Karya-karya dipresentasikan di panggung dapat dikatakan alasan dari seni pertunjukan tersebut dipentaskan. Produk tidak hanya terdiri dari pertunjukan itu sendiri, namun juga terdapat penawaran dan pengalaman yang diberikan kepada para penonton. Selanjutnya yaitu tempat atau mengelola lokasi dan kapasitas. Bagi pemasar, lokasi memiliki dua kemungkinan arti. Pertama, mungkin mengacu pada pengelolaan manfaat dan kendala organisasi tempat pertunjukan sendiri dalam upaya mewujudkan pembangunan penonton dan tujuan kepuasan kepada penonton seni pertunjukan. Kedua, mungkin merujuk pada alternatif tempat di mana organisasi tersebut melakukan pertunjukan. Selanjutnya, tentang lembaga tiket. Lembaga tiket tersentralisasi. Beberapa organisasi pertunjukan, terutama yang mereka menyewa tempat pertunjukan, biasanya melakukan kontrak agen tiket dengan menggunakan layanan perantara tiket seperti Ticketmaster atau Loket.com. Dan yang terakhir adalah promosi atau mengkomunikasikan penawaran. Sebuah organisasi seni ada untuk memungkinkan memfasilitasi komunikasi antara seniman di atas panggung dan orang-orang penonton. Biasanya mencakup tentang program, fasilitas, harga tiket, ataupun paket yang ditawarkan. Selanjutnya, Mbak Dewi. Pada buku ini juga dijelaskan bagaimana memberikan nilai melalui strategi penetapan harga. Terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah riset pasar. Penganggaran untuk riset pasar ini memang dapat dikatakan tidak perlu yang mahal. Informasi ekstensif yang sudah tersedia untuk dapat dianalisis secara terperinci bagaimana penjualan tiket berdasarkan biaya produksi, jumlah pemain, waktu latihan dalam setahun, segmen audiens, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mystery shopping. Organisasi seni pertunjukan dapat menggunakan misteri pembeli. Secara sederhana, begini teman-teman. Orang-orang biasanya berpura-pura sebagai penonton dan menilai kinerja dari organisasi pertunjukan sebelah. Seperti mereka dapat menilai penjualan tiket, dan mereka juga dapat mengamati bagaimana organisasi pertunjukan tersebut menghargai para penonton yang sudah membeli tiket pertunjukan mereka yang dibuat. Kemudian promosi harga khusus untuk organisasi seni pertunjukan akan sering menawarkan diskon kepada orang-orang yang menanggapi iklan tertentu atau membeli tiket pada sebuah pertunjukan pada tanggal tertentu. Dimisalkan seperti ini, sebuah pertunjukan pada tanggal 5-10 dengan memberikan harga 30.000. Namun biasanya setelah tanggal 10 ke atas harga akan pasti berubah. Namun di buku ini juga dijelaskan pemberian harga secara khusus atau diskon jangan terlalu sering dilakukan karena bagi seorang manajer pemasaran akan kesulitan untuk melacak efektivitas pada iklan. Kemudian menganalisis biaya dan nilai. Pemasar seni
perlu mempertimbangkan akan biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya untuk organisasi pertunjukan tidak harus selalu mendapatkan keuntungan dari produktivitas yang mereka buat. Biasanya, bagian utama dari misi seni pertunjukan adalah untuk menarik khalayak seluas mungkin. Next, Mbak Dewi. Lalu bagaimana penonton seni pertunjukan di Indonesia? Pada diskusi kali ini, saya mengangkat pertunjukan teater yang berada di kota Yogyakarta. Next, Mbak Dewi. Berikut merupakan contoh dari kelompok teater dari Jogja yang sudah dikenal oleh masyarakat umum, dan saya rasa pribadi dapat dijadikan contoh kelompok teater yang mampu menarik audiens seni pertunjukan. Bersamaan dari kelompok teater ini adalah yang pertama, mereka mampu memberikan harga tiket pertunjukan yang dibebankan kepada para penonton dengan harga mulai dari puluhan ribu bahkan ratusan ribu dengan klasifikasi harga berdasarkan tempat duduk. Kemudian yang kedua, persamaan dari teater perdikan dan teater gandrik adalah mereka mampu menarik audiens untuk menonton dan mengeluarkan uang untuk melihat pertunjukan ini. Karena naskah-naskah yang mereka bawakan sering syarat akan kritik sosial politik atau dapat dikatakan mewakili suara para penonton terhadap keadaan negara. Yang ketiga adalah pada diskusi ini saya dapat berpendapat bahwa kelompok teater ini juga dikenal dengan adanya bintang akan mempengaruhi akan kehadiran para penonton pada pertunjukan teater gandrik maupun menonton teater gerang yang menonton jasa atau saat menonton teater perdikan Putus-putus. di Jogja maupun di Hujan, Pak. maaf Bu, Hujan ya. wifi-nya kurang. Saya ulang Bu. Pada diskusi ini, saya berpendapat bahwa kelompok teater ini juga dikenal adanya dengan bintang tamu. Tidak dimungkiri juga adanya bintang tamu ini mempengaruhi akan kehadiran para penonton pada pertunjukan teater gandrik maupun teater perdikan. Pengalaman saya saat menonton teater gandrik, pertanyaan orang-orang yang menonton ialah ingin bertemu atau foto bareng dengan Pak Butet Kartarejasa. Dan saat menonton teater perdikan di Jogja maupun Surabaya, mereka kebanyakan adalah penonton dari jamaah Mayah Cak Nun, karena kebetulan pada presentasi ini merupakan salah satu adegan Sengkuni 2019 yang merupakan naskah di nama lengkap MH Ainun Najib. Selanjutnya, Mbak Dewi. Oke. Pada diskusi kali ini, saya ingin mengangkat kegiatan seni pertunjukan dan diskusi seni pertunjukan yang diberikan dana keistimewaan di Kota Yogyakarta. Lalu, bagaimana kaitannya dalam membangun
mempertahankan penonton Putus. Ikhwan diberitahu Ikhwan, kamu moderatornya. Bentar, saya hubungi dulu. Bentar. saya pakai HP, Pak. Oh, jaringannya bermasalah loh. Iya. Oke, saya lanjut pakai HP aja, Mas. Oke. Saya ulang, pada diskusi ini, saya sekilas ingin mengangkat kegiatan seni pertunjukan dan diskusi seni pertunjukan yang diberikan dana keistimewaan di Kota Yogyakarta. Lalu, bagaimana kaitannya mempertahankan penonton di seni pertunjukan? Menjawab ini ialah sebagaimana sebuah sistem diciptakan tentu akan memberikan dampak. Sebagaimana juga dana keistimewaan akan memberikan dampak yang positif, yaitu seperti membantu para seniman ataupun organisasi seni pertunjukan dalam hal pembiayaan dana produksi. Namun juga jika saya berpendapat adanya danais, terkadang bukan lagi mempertanyakan naskah apa yang dibawakan, namun pertanyaan pertama bagi para audiens seni pertunjukan saat ini ialah pertunjukan tersebut bayar atau enggak. Hal ini saya ungkapkan pada saat sebelum pelaksanaan diskusi, saya membicarakannya kepada praktisi seni pertunjukan dan akademisi teater. Kemudian inovasi apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun penonton seni pertunjukan. Saya mengambil studi kasus pada pelaksanaan Wayang Jogjanet Carnival 2021 tahun ini. Mereka, para panitia, mengangkat dengan judul Semar Boyong, Carangan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Meski mengangkat cerita wayang yang terkadang generasi muda kurang mengetahui, namun pihak panitia mampu mengemas anak muda dan konsepnya yang dulunya biasanya para pawayang berjalan seperti pawai, namun sekarang pelaksananya pada tahun 2021, para penonton yang bergerak dan melihat pindah dari satu panggung ke panggung lainnya. Nanti mungkin teman-teman untuk melihat gambaran secara jelas bisa melihat di YouTube Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta atau Pemkot Kota Jogja. Yang terakhir, selanjutnya Mbak Dewi. Yang terakhir, saya juga memberikan rekomendasi buku ini kepada teman-teman, sangat cocok untuk para manajer seni pertunjukan, seniman pertunjukan, maupun bagi para mahasiswa dan dosen. Next, Mbak Dewi. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucap dan koneksi internet saya yang kurang baik. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Nur Fitri telah memberikan materinya. Sangat menarik sekali untuk kita ulik lagi sebenarnya. Dan ada banyak hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan untuk lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar, sekarang sudah bisa memberikan komentar atau pertanyaan melalui kolom chat. Dan nanti akan kita diskusikan setelah pemateri kedua. Langsung aja kita masuk ke pemateri kedua. Ada di pemateri kedua ini ada Mbak Adinda Ayu. Mbak Adinda Ayu atau biasa dipanggil Dinda, perempuan kelahiran Yogyakarta. Dinda pernah
menjadi freelancer wartawan saat menempuh pendidikan kuliah public relation. Setelah lulus pada tahun 2012, ia lalu bekerja di sebuah kantor media massa dan kantor kreatif agency di Yogyakarta. Saat ini Dinda sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan mengambil jurusan tata kelola seni. Kali ini Dinda akan membahas mengenai the Insider Guide to Independent Distribution atau panduan dalam mendistribusikan film independen. Halo Mbak Dinda. Halo Mas. Mungkin sama kayak Mbak Fitri tadi, saya beri waktu 20 menit kurang lebih untuk menyampaikan materinya. Monggo Mbak Dinda untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf untuk izin off cam ya, agar koneksinya stabil. Oke, selamat sore. Apakah suara saya terdengar baik? Sudah sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai resensi buku yang tempo hari sempat saya baca, berjudul The Insider's Guide to Independent Film Distribution, karya Stacy Park. Next, Mbak Vina. Sebelum masuk pada pembahasan tentang isi buku, saya akan menjelaskan secara detail tentang buku ini. Buku ini berjudul The Insider's Guide to Independent Film Distribution yang ditulis oleh Stacy Park. Penerbitnya dari Routledge, ditulis dalam bahasa Inggris, setebal 168 halaman, ISBN 9780240817552, dan diterbitkan tahun 2012. Next. Mbak Vina. Kenapa saya memilih buku ini? Alasan saya memilih meresensi buku ini adalah buku ini membagi pengetahuan terkait dengan aspek-aspek yang perlu diketahui dalam proses distribusi film, bahwa tim pemasaran jelas memiliki andil besar dalam hal ini, namun juga banyak aktivitas lain yang patut untuk diperhatikan dan dikerjakan oleh setiap orang yang terlibat dalam produksi film. Nilai lebih lain yang ada dalam buku ini yang membuat saya merasa layak merekomendasikannya adalah karena selain menuliskan secara detail mengenai flow distribusi film, penulis juga menjabarkan secara rinci tentang sistem yang perlu dilakukan agar distribusi dapat berjalan secara optimal. Buku ini juga dipaparkan dalam poin-poin yang ditulis dalam bahasa yang lugas dan mudah dipahami, bahkan untuk orang-orang awam yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi film. Selanjutnya, next. Baik, sebelum masuk pada pembahasannya ini, saya akan menyebutkan bahwa buku ini terdiri dari 7 bab, seperti yang bisa dilihat. Yang pertama adalah mengenai sejarah distribusi, yang kedua tentang nilai yang bisa menambah nilai tambah bagi distribusi sebuah film, lalu strategi distribusi, keempat peluang, 5 jalur distribusinya yang bisa ditempuh, 6 tipe distribusi atau bentuk distribusi yang diharapkan dan dibutuhkan, lalu yang ketujuh adalah pekerjaan setelah film berhasil didistribusikan. Next. Oke, mari kita masuk ke sejarah distribusi. Seperti yang sudah tercatat di sini, distribusi film adalah proses di mana sebuah film mencapai pasar dan tersedia untuk target audiens atau penonton. Distribusi berarti menjual film ke jaringan penyiaran, perusahaan DVD, dan platform VOD atau video on demand. Next.
pasar saat ini lebih sulit dibandingkan dengan tahun 1980-an dan 1990-an. Nah, beberapa hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, di masa sekarang sudah banyak sekali film di pasaran, sedangkan dulu jumlah film independen di tahun 1990-an dan 1980-an, film independen cenderung sedikit. Yang kedua, pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi digital belum menguasai, dalam arti belum begitu mengendalikan kondisi market seperti sekarang. Ketiga, di akhir tahun 90-an, sistem pre-sale yang sebelumnya menjamin distribusi penjualan tidak berjalan begitu baik. Filmmaker tidak bisa lagi mengandalkan penjualan untuk membiayai anggaran. Lalu yang keempat, awal tahun 2000-an, film independen menjadi komoditas. Sekarang filmmaker harus bergantung pada perjanjian distribusi AS untuk menutup anggaran. Pasar DVD AS lebih panas karena mereka mengambil film bergenre horor dan action untuk mengambil dan memenuhi pasar keluaran Hollywood. Yang terakhir, keadaan pasar saat ini tidak seperti dulu. Hanya sedikit film yang mendapatkan distribusi, kecuali film tersebut telah memenangkan penghargaan di salah satu film ternama. Lalu selanjutnya, next, Mbak Vina. Nah, untuk lebih detail lagi, filmmaker dapat melakukan beberapa hal agar filmnya ditonton. Nah, beberapa faktor itu diantaranya adalah yang pertama, kenali audiens. Pahami pola mereka, baik itu kebiasaan atau kemana mereka hangout, atau majalah dan situs apa yang mereka baca dan kunjungi, dan juga dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, membuat film yang ingin ditonton oleh orang lebih dari sekali. Semakin banyak orang ingin menonton film kita, maka semakin banyak juga peluang untuk memperoleh pendapatan. Yang ketiga, membuatnya menjadi murah. Tidak perlu mengeluarkan jutaan dolar untuk membuat dan mendistribusikan film. Semakin sedikit biaya atau modal, maka kemungkinan memperolehnya kembali dan menghasilkan pendapatan akan semakin besar. Next, Mbak Vina. Lalu kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini kita akan membahas tentang, buku ini membahas tentang apa yang mendorong nilai distribusi, apa yang harus dilakukan untuk film agar lebih layak didistribusikan. Praproduksi adalah waktu yang ideal untuk mulai memikirkan distribusi untuk film. Next. Ada 5 cara yang dapat meningkatkan peluang distribusi selama praproduksi, yakni pertama, target audience. Sebelum distributor mengambil film, mereka pasti ingin tahu tentang kaitan pemasaran, dan itu didasarkan pada target audience. Film dibuat untuk penonton yang lebih spesifik. Filmmaker harus fokus membuat film untuk target penonton tertentu pada tingkat yang lebih spesifik pula. Film akan jauh lebih berhasil jika sudah melibatkan audiens sebelum film dirilis. Jika tidak, maka upaya untuk mendapatkan penonton harus dilakukan dengan lebih baik pada saat perilisan film itu berlangsung. Artinya di sini terdapat 2 bagian proses dalam film, yaitu tentu saja membuat film dan juga menghubungkan film itu dengan penonton. Lalu yang kedua adalah get in touch with the market atau hubungi pasar. Langkah kedua untuk meningkatkan peluang distribusi adalah berhubungan dengan pasar. Pertimbangkan genre film dengan cermat, dan jika menemukan minat yang rendah untuk genre yang akan dibuat, pertimbangkan kembali untuk beralih ke genre yang peminatnya lebih tinggi. Ada beberapa genre yang selalu diminati dalam pasar. Yang pertama film keluarga, lalu film animasi, dokumenter, dan action. Genre-genre tersebut merupakan film-film yang sangat populer karena tampaknya selalu mendapatkan penonton. Lalu yang ketiga ada casting. Casting for distribution. Filmmaker harus menganggarkan biaya untuk setidaknya 1 atau 2 bintang papan atas atau kelas A. Dan jika tidak, strategi berikutnya adalah menggandeng 3 hingga 4 bintang kelas B untuk berakting dalam film. Hal ini dapat memasukkan distributor dan membuat film tersebut segera didanai dan akhirnya didistribusikan.
Lalu selanjutnya adalah membuat kampanye awal. Dengan munculnya media sosial dan pertumbuhan website selama beberapa tahun terakhir ini, yang harus dipikirkan dalam proses ini adalah bagaimana membangun tampilan website dan media sosial lainnya. Website akan mengintegrasikan semua elemen yang diperlukan, seperti konsep, layout, sinopsis, biografi tim, trailer atau teaser, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah membangun tim pemasaran. Saat ini ada posisi kru yang disebut dengan PMD atau Producer Marketing and Distribution yang bertugas terkait pemasaran dan distribusi dari tahap awal pra-produksi hingga distribusi film. Kebanyakan filmmaker membuat film tanpa memikirkan hal yang akan terjadi pasca produksi. Inilah sebabnya rencana pemasaran dari awal menjadi sangat penting. Lalu next. Yang ketiga, bab ketiga adalah strategi. Sumber pembiayaan yang paling umum dilakukan adalah dalam bentuk tradisional dan non-tradisional. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Next. Tradisional. Ada 4 poin dalam sistem tradisional. Yang pertama adalah ekuitas mandiri. Inti dari ekuitas mandiri adalah mengumpulkan uang dari teman, keluarga, dan atau investor. Keuntungan terbesar dari ekuitas mandiri adalah membuat film kita sebagai film yang memang kita sendirilah yang memegang kendali untuk film yang kita buat. Yang kedua adalah prapenjualan atau pre-sales. Prapenjualan secara harfiah adalah pembiayaan distributor, yang artinya distributor bersedia untuk membeli di awal hak atas film kita untuk wilayah tertentu dan memberi kita uang muka untuk produksi film. Prapenjualan atau pre-sales adalah cara mengumpulkan uang untuk film sambil mengamankan distributor pada saat yang sama. Yang ketiga adalah international co-production. International co-production adalah bentuk prapenjualan di mana distributor mengambil saham yang jauh lebih besar dalam film dan menjadi co-producer dalam film tersebut. Keterlibatan mereka adalah mereka dapat bertindak sebagai jaminan bahwa film tersebut dieksekusi dengan benar. Lalu yang keempat ada tax incentive. Tentu saja dalam hal ini adalah dengan membayarkan pajak terkait pelaksanaan distribusi film. Lalu poin kedua, metode yang kedua adalah non-tradisional, yaitu crowdfunding atau pemodalan urun dana. Itu berbentuk pembiayaan baru dan dapat meningkatkan sebagian atau seluruh anggaran film kita melalui penggemar atau pendukung, biasanya dalam bentuk donasi. Crowdfunding dapat memakan waktu yang lama atau justru malah sesingkat pendanaan tradisional. Itu semua tergantung pada film, pemeran, subjek, dan lain sebagainya. Next. Nah, berikut ini sebagai informasi tambahan, ada beberapa daftar biaya yang masuk dalam pertimbangan saat melakukan distribusi. Yang pertama adalah musik dan efek, film print, iklan, publisitas, izin musik, stock footage, dan festival film. Next. Peluang. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang distribusi selama produksi dan pasca produksi? Next. Kita akan masuk ke pembahasan selama produksi atau saat produksi. Yang pertama adalah format syuting. Salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan untuk film adalah merekam video atau film dengan definisi tinggi atau HD daripada video definisi standar atau SD. Di hampir setiap kasus, distributor langsung menolak pengambilan gambar film pada video definisi standar. Perlu juga dicatat bahwa pengambilan gambar pada format HD diterima secara luas oleh distributor domestik dan juga internasional. Yang kedua adalah importance of still. Investasi besar lainnya selama produksi adalah mengambil foto aktor yang sedang beraksi di lokasi syuting. Jika ingin dan mampu melakukannya, maka sewalah seorang fotografer profesional untuk tugas ini, terutama seorang yang telah berpengalaman dalam pengambilan gambar film. Kumpulan foto yang bagus akan sangat penting karena dua hal. Yang pertama,
Kita dapat menggunakannya nanti ketika melakukan kampanye untuk film dan juga dipakai di situs web. Kedua, distributor akan minta foto beresolusi tinggi sebagai bagian dari syarat yang harus kita kirimkan kepada mereka setelah menandatangani kontrak distribusi dan sebelum distributor melakukan penjualan. Distributor membutuhkan satu set foto yang bagus untuk dapat digunakan sebagai kampanye pemasaran, lembar penjualan, dan poster yang akan mereka buat sendiri. Ketiga, ada membangun audiens dan membangun buzz selama produksi. Ketika kita sudah membangun buzz selama produksi dan fokus pada audiens, ketika film kita telah selesai, kita sudah memiliki pengikut dan orang-orang yang ingin menontonnya. Buzz adalah strategi pemasaran untuk memaksimalkan kampanye dari mulut ke mulut agar produk menjadi viral, baik secara online maupun offline. Dan berikut ini adalah hal-hal yang harus dipastikan selama produksi agar buzz tetap berjalan. Yang pertama adalah video klip. Yang kedua adalah sosial media update. Yang video klip ini biasanya adalah berbentuk konten yang paling umum dan berpotensi untuk menjadi viral. Jadi itulah mengapa sangat penting untuk menyertakan video dalam kampanye membangun buzz. Video mudah dibagikan, dan karena itulah video dapat membantu memperluas pemirsa dan basis penggemar dengan cepat. Lalu sosial media update, yaitu pembaruan yang dilakukan dan dalam hal ini bisa berupa teks sederhana atau dapat ditambahkan tautan link ke video klip atau pemotretan saat itu. Bisa juga tambahkan gambar JPEG ke email untuk memberi gambaran real kepada orang-orang tentang seperti apa bentuknya. Mereka akan melihat film kita berkembang tepat di depan mata mereka. Salah satu contoh dari filmmaker yang memulai publisitas dan membangun buzz selama produksi adalah film The Blair Witch Project. Filmmaker dan tim sudah jauh-jauh hari memulai situs web dan memasang harian produksi serta video klip mereka. Situs ini dengan cepat viral dan menghasilkan minat online serta memiliki pengikut yang sangat besar sehingga pada saat film ini dirilis, penonton berbondong-bondong ke bioskop. Dan akhirnya film ini meraup lebih dari 100 juta US dollar di box office. Next. Oke, yang ini masuk ke poin pasca produksi. Pasca produksi masih merupakan waktu yang tepat untuk mulai mencari distribusi. Meskipun pasca produksi, sebagian besar pekerjaan adalah terkait editing. Masih ada hal yang harus dilakukan untuk menemukan distribusi, yaitu deliverables. Deliverables adalah semua produk, jasa, atau hasil yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Artinya, deliverables dapat berupa pemenuhan permintaan klien secara keseluruhan atau bagian-bagian kecil dari pemenuhan tersebut seperti laporan-laporan. Dari deliverables merupakan item yang diminta oleh distributor untuk dikirimkan sebagai bagian dari kontrak distribusi film yang kita buat dengan mereka. Dan berikut ini adalah contoh deliverables pasca produksi. Yang pertama adalah musik atau effect track, lalu trailer, music clearance atau izin musik, digibeta atau HD master dengan laporan quality control yang bersertifikat. Lalu next. Pada bab 5 ini kita akan masuk ke jalur distribusi. Terdapat 3 jalur distribusi film. Yang pertama tradisional, kedua DIY, yang ketiga hybrid. Next. Jalur distribusi ini akan saya jelaskan mulai dari yang jalur tradisional. Jalur distribusi tradisional saat ini semakin langka. Pada distribusi tradisional ini, para filmmaker mengandalkan metode pemutaran perdana di sebuah film festival yang terbukti dapat menarik perhatian distributor DVD dan atau distribusi VOD. Jalur distribusi DIY yang kedua telah menggantikan distribusi tradisional sebagai jalan utama bagi sebagian besar filmmaker
dengan film yang diproduksi secara independen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, film yang ada terlalu banyak dan outlet distribusi tradisional yang tersisa terlalu sedikit, sehingga yang muncul sebagai gantinya adalah jalur DIY yang baru ini. DIY kadang disebut dengan self-distribution. Kelebihan dari DIY adalah bahwa setiap penjualan yang kita lakukan dan kesepakatan distribusi apapun yang kita tanda tangani, kita dapat menyimpan semua uangnya untuk kita sendiri. Jalur DIY membutuhkan kerja keras dan kesabaran yang luar biasa, tetapi ini juga dapat memberikan hasil yang baik bagi mereka yang konsisten dalam upaya mereka. Lalu yang ketiga, jalur distribusi hybrid adalah gabungan dari distribusi tradisional dan DIY. Jalur ini memungkinkan para filmmaker untuk membuat perilisan film dengan menggunakan platformnya sendiri. Berbarengan dengan perilisan film di platform sendiri, filmmaker juga dapat memutuskan untuk menjual DVD film pada saat pemutaran. Next. Yang keenam, ada bentuk distribusi yang diharapkan dan dibutuhkan. Ini terbagi dalam 5 platform. Yang pertama adalah theatrical, DVD, broadcast, video on demand atau VOD, dan full range. Pada bab 6 buku ini, untuk memulai distribusi DVD on demand, kita harus memiliki semua hak yang diperlukan untuk film kita, dan itu harus memenuhi pedoman konten tertentu. Biasanya tidak ada biaya setup, dan kita mengirimkan master DVD ke perusahaan. Jika kita tidak memiliki master DVD, perusahaan ini bahkan dapat mendigitalkan film dari format kaset. Kemudian, kita menetapkan harga daftar judul yang disarankan, dan pasar akan mengirimkan kepada kita cek komisi. Hal ini biasanya akan dilakukan setiap bulan. Distribusi siaran atau broadcast distribution di pasar saat ini berarti menayangkan film kita di TV kabel. Sedikit langka untuk film-film yang dibuat secara independen. Next. Lalu bab 7 adalah bab terakhir dalam buku, dan pada bab ini dibahas tentang beberapa hal yang terjadi setelah mendapatkan kesepakatan distribusi. Pada bab ini saya tidak banyak menjelaskan karena keterbatasan waktu. Oke, next. Nah, pada akhirnya dalam rencana distribusi, buku ini dapat digunakan untuk mempelajari realitas pasar terlebih dahulu dan memetakan rencana distribusi yang mumpuni. Itu salah satu kenapa buku ini saya rekomendasikan untuk Anda-Anda semua yang ada di sini. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Ekwon. Mas Ekwon. Sudah ada beberapa penanya itu di kolom chat. Silakan dibacakan. Apa suara saya terdengar? Putus. Halo? Di sini juga hujan. Silakan Mas Ekman dilanjutkan. Sudah ada mau yang tanya, Sisilia, Lintang, Aisyah.
Silakan, monggo. Halo, Ikhwan. Enggak nyambung dengan baik tuh. Langsung aja yang raise hand bisa dimunculkan. Halo Ikhwan, lama ya nunggu. Mas Franky, silakan Mas Franky, raise hand kan, silakan. Iya betul Pak. Ya terima kasih Pak telah diberikan kesempatan. Saya Franky Prima, saya di Prodi Musik 2021, pindahan dari D4 Penyajian Musik 2014 gitu Pak. Nah, tata kelola seni ini berdiri tahun 2014 ya Pak ya. Jadi saya mengalami angkatan pertama juga bersama dengan tata kelola seni, tapi saya di D4 Penyajian Musik seperti itu. Nah, pertama-tama saya sangat apresiasi sekali Pak untuk teman-teman tata kelola seni mengadakan webinar art marketing ini. Soalnya yang kita tahu tuh di kampus kita sendiri untuk membicarakan marketing berniaga seperti itu sangat sensitif seperti itu Pak. Nah, banyak teman-teman saya itu untuk membahas tentang marketing sendiri itu tuh mereka enggan gitu Pak. Jadi kesadaran untuk berniaganya itu di dalam kesenian itu sendiri itu kurang gitu, karena mereka lebih banyak romantika rasa seperti itu Pak. Jadi kan, oh saya berkesenian, saya harusnya murni dong, dari hati dong, nggak perlu dibayar dong, jangan dibayar mahal lah seperti itu. Padahal kita berkesenian juga kita butuh modal seperti itu. Nah, dari pembicara satu, maaf tadi lupa namanya Mbak siapa, cuman tadi itu memberikan informasi tentang tiketing, saya setuju banget sih sebenarnya Pak, karena yang terjadi di kampus kita sendiri itu banyak yang menggratiskan ketika konser-konser berlangsung tuh, banyak yang menggratiskan karena takut nggak ada yang datang lah, takut kemahalan lah dan sebagainya gitu. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana kita melihat harga pasaran, Mbak? Tadi kan sudah dijelaskan tentang, oh kita bikin harga tiket dengan kita lihat pasarannya dulu nih gitu. Gimana kita melihat harga pasaran tersebut ketika pusat kesenian aja, nah yang notabene-nya itu kampus isi Yogyakarta sendiri tidak aware gitu terhadap harga tiketing kita sendiri, lingkungan kita sendiri gitu. Terus saya mau tanya juga, tadi kan di Mbak yang pembicara kedua membahas tentang perfilman, sebenarnya saya agak kurang sedikit nyambung, tapi mungkin saya akan menanyakan tentang pendapat saja begitu Pak. Membahas karya yang kemudian dari dua pembicara tersebut kan membahas karya yang kemudian menyenangkan hati orang lain, mengikuti pasaran. Selalu yang tadi saya dengar adalah ikut dulu nih pasarannya nih, pasaran tuh pengennya seperti apa sih gitu, karena untuk menyenangkan hati orang lain, mungkin seperti itu. Nah, saya sebagai musisi nih Pak, saya kan nggak suka gitu diintervensi dari kiri kanan, nggak suka diintervensi dari label lah atau agensi lah atau masyarakat lah pada umumnya gitu. Karena saya punya idealis sendiri tentang bagaimana saya bermusik seperti itu Pak. Akhirnya kan saya punya niche market sendiri. Artinya tuh niche market, saya punya produk yang secara spesialis gitu Pak. Oke, saya bergerak misalnya di bidang jazz. Nah, untuk musisi yang seperti saya ini, yang punya niche market sendiri,
apakah bisa bertahan hidup di Indonesia begitu, Pak? Nah, terus pertanyaan ketiga, apakah ada platform untuk musisi secara independen bisa menembus pasar internasional tanpa menggunakan agensi atau label mayor seperti itu, Pak? Terima kasih. Mana moderatornya mana nih? Ekuan masih nggak bisa berkomunikasi? Kalau enggak ya langsung dijawab oleh pembicaranya saja. Mas Fitri dan Dinda silakan direspon. Menarik itu pertanyaannya. Terima kasih atas komentar dan apresiasinya Mas Franky. Anda angkatan tahun 2014 ya? Iya, aslinya 2014, Pak. Cuman saya pindah mayor dan pindah jurusan ke seni musik jadinya, Pak. Silakan pembicaranya merespon. Ayo, nggak usah tunjuk-tunjukkan. Maaf. Berarti rumusan pertanyaannya adalah bagaimana seniman bisa bertahan di tengah pasar nasional dan internasional begitu? Atau? Yang saya mau tanyakan, saya kan tadi sempat bilang kalau misalnya saya musisi yang punya niche market sendiri gitu, Pak. Maksudnya ada produk yang spesialis gitu seperti itu. Saya pengen spesialis di musik jazz misalkan. Nah, apakah musisi seperti saya bisa bertahan hidup di Indonesia? Dan apakah ada platform untuk musisi seperti saya secara independen bisa menembus pasar internasional seperti itu, Mbak? Terima kasih. Silakan, Dinda. Sejujurnya sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak terlalu menguasai tentang seni musik ya. Tapi mungkin saya akan mengambil dari perspektif film. Kalau di film, kenapa itu ada yang disebut dengan film indie atau film independen? Pemaknaannya sudah jelas ya, film yang merdeka gitu. Jadi film tersebut diproduksi dengan keinginan, kemauan, dan atas otoritas penciptanya sendiri gitu. Film indie atau film festival pun punya sasarannya masing-masing, baik itu secara nasional maupun internasional. Saya pikir selalu ada wadah untuk itu, dan sekarang pun juga semakin banyak film-film festival yang dibuat oleh sinias-sinias lokal pun bisa masuk langsung ke ranah internasional. Jadi sepertinya memang selalu ada kesempatan jika kita memang bisa mencari celah atau kantong atau ruang di mana karya kita itu bisa didistribusikan. Menurut saya begitu ya. Terima kasih. Pak Fitri ada komentar nggak? Kalau untuk saya, Pak, karena memang kurang mengetahui tentang seni musik, kalau berbicara tentang industri musik harus idealis, mungkin kurang akan berkembang baik ya Pak, karena menurut saya industri seni pertunjukan juga pasti memiliki ketentuan-ketentuan di dalamnya, kayak semisal dulu pasti akan ada istilah muncul, vokalis dalam musik itu harus berpenampilan baik dan secara fisik, bukan hanya suara yang diandalkan. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua tentang bagaimana menetapkan tiket yang efektif, bagi saya pada saat membaca buku ini juga terdapat segmentasi berdasarkan apa yang akan kita buat dalam sebuah pertunjukan. Bisa berdasarkan segmen gender atau umur atau berdasarkan etnis. Jadi mungkin bagi Mas yang bertanya tadi,
mungkin bisa memastikan segmen yang akan ditarget itu untuk siapa. Dari situ akan bisa menetapkan harga tiket untuk pertunjukan. Oke. Saya punya pengalaman begini, Fendi. Di seni rupa sih, tapi bisa disepadankan. Kalau ada para seniman yang idealis itu selalu ada di bidang seni apapun. Ya. Bahkan di musik sekarang orang langsung memberi label ini musisi industri, ini musisi idealis, gitu ya. Kalau industri, kalau di seni rupa itu kan ada orang yang perupa yang adaptatif terhadap pasar dan ada yang arus yang penentang pasar. Jadi harus penentang pasar itu semaunya sendirilah, mau bikin karya nggak laku nggak apa-apa gitu ya. Yang penting bisa berekspresi. Gitu. Nah, apakah yang penentang ini nggak hidup? Kan nggak. Mereka pasti punya strategi pasar yang lain dibanding dengan yang industri. Musisi industri pasti punya pasar yang jelas karena sudah ada di wilayah yang kemarin sudah dibentuk oleh stakeholder-nya. Nah, sedangkan orang-orang yang idealis, yang amat idealis bahkan, itu biasanya juga punya pasar sendiri. Nah, itu yang dicari adalah bagaimana para idealis ini, para seniman-seniman maverick ini, atau sebutan dalam sosiologi seni itu kan maverick artist ya. Maverick artist itu orang yang paling tidak peduli pasar sebenarnya. Itu melakukan pendekatan dengan cara misalnya memiliki second job, memiliki pekerjaan tambahan. Dan di sana dia mengumpulkan materi ekonomi untuk membangun keseniannya bahkan. Atau dia memiliki orang-orang khusus yang memang sangat senang dengan jenis kesenian yang dilakukan, sehingga dia bisa membuat promosi, membuat sponsor, menjadikan teman-temannya itu sponsor. Semacam itu, sehingga kita tidak bisa kemudian hanya mengambil kesimpulan bahwa pasar seniman itu tunggal. Jadi pasar seniman itu multi level, multi layer gitu ya. Itu yang penting untuk kita jabarkan. Yang kedua soal apakah kemudian memungkinkan seorang seniman bisa go internasional tanpa manajer ataupun mediator ya. Ada beberapa yang bisa begitu, ada yang tidak. Kalau di seni rupa sangat bisa. Heri Dono itu tipe orang yang seniman yang bisa go internasional tanpa bantuan negara bahkan, tanpa bantuan manajemen yang sangat ketat, sangat solid gitu, enggak. Jadi dia hanya berbekal dengan timnya sendiri yang dibentuk. Tim itu hanya tim sebenarnya artisan dan manajer studio, bukan manajer yang tahu pasar sebenarnya. Nah, itu bisa dilakukan semacam itu. Terus juga beberapa kasus dalam dunia musik itu juga muncul para musisi-musisi yang bekerja secara jaringan. Tadi Dinda sempat mengungkap soal distribusi yang sifatnya tradisional dan non-tradisional, soal do it yourself dan hybrid ya. Kalau hybrid itu enak banget, macam-macam bisa dilaksanakan, tapi memang tidak semua seniman mampu untuk hybrid. Apalagi kalau musisi independen atau film independen atau kurator independen misalnya, itu juga tidak mungkin semua dilakukan secara hybrid. Nah, ini tema ini sangat penting untuk didiskusikan karena setiap seniman akan memilih jalur pasarnya. Nah, jalur pasar ini yang kemudian menentukan masa depan kesenian si seorang seniman itu. Silakan Frankie memilih jalur kesenian yang mana, karena setiap orang pasti punya cara untuk masuk ke sana. Kayak gitu kali ya. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Cecil
yang raise hand dulu? Sebelum nanti ada Pak Agus Lelur dan mungkin teman-teman yang lain. Halo Sisil. Oh, nggak bisa ngomong ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Ini saya jadi moderator sekarang. Izin bertanya dari Aisyah. Mbak Fitri, jelaskan tentang audiens seni pertunjukan setelah ada Danais. Silakan Mbak Fitri, gimana itu Danais dan seni pertunjukan? Kita tahu Yogyakarta itu memang daerah istimewa yang mendapatkan dana istimewa. Bisa membuat masalah sekaligus keuntungan. Silakan Mbak. Oke Pak, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah, saya mendapatkan ini dari pembicaraan bersama seniman-seniman teater di Jogja. Mereka menjelaskan bahwa pada tahun 1980, audiens pertunjukan teater itu amat sangat apresiatif. Artinya, mereka mau membayar berapapun untuk sebuah pertunjukan teater, apalagi sebuah teater idola pada zaman tersebut. Seperti teater alam, teater gandrik, atau bengkel teater kepunyaan dari W.S. Rendra. Kemudian, dari situ, penonton itu sangat apresiatif. Kemudian para seniman teater itu dalam hal publikasi dan promosinya juga tidak sebaik saat ini. Salah satu seniman teater di kota Jogja adalah Pak Bocil Birawa menceritakan bahwa dulu para seniman itu promosi untuk menarik audiens seni pertunjukan menggunakan kertas semen dengan tulisan mereka buat dari cat tembok yang dicairkan, kemudian ditempelkan di sudut-sudut kota. Meskipun kalau sekarang meminjam istilah dari Pak Dr. Sumbawati Narbuko, dosen DKV, itu adalah sebuah sampah visual, namun pada kenyataannya pada saat itu sangat menarik para audiens untuk menonton. Gitu Pak. Terus hubungan dengan Danais? Hubungan audiensnya dengan Danais adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang penonton itu bukan lagi menanyakan naskah siapa yang dipentaskan, kemudian teater apa yang pentas, namun pertanyaan pertama adalah bayar atau enggak. Jadi menurut saya perbedaan itu menjadi sebuah hal yang signifikan, dan karena soal Danais itu kan tidak boleh ada sponsor ya Pak, pertunjukan apapun digratiskan dan semua didanai dengan Danais yang dinilai oleh pihak-pihak terkait akan lebih bermanfaat ke depannya. Namun menurut pengalaman pribadi saya, kasus yang terjadi pertunjukan Danais itu tidak merata ke semua sanggar atau kelompok kesenian yang ada di kota Yogyakarta. Mereka harus mengajukan proposal, kemudian mereka melakukan presentasi. Nah, kemudian bagaimana dengan kelompok-kelompok kesenian yang ada di desa? Itu kan tidak merata, Pak. Bagi saya pribadi seperti itu. Jadi perbedaan antara sebelum Danais dan setelah adanya Danais seperti itu. Itu, Pak. Bagus. Karena saya moderator, jadi saya nggak jawab. Baik, lanjut. Ini izin bertanya lagi ke Mbak Fitri dari Lintang Hitasuka. Mbak Fitri tadi menjelaskan tentang efek di teater, yakni bintang tamu nih, urusan bintang tamu. Kalau di seni pertunjukan lain, misalnya tari, efek apa yang membuat orang lain ingin menonton pertunjukan selain konsep tentu aja atau jenis tarinya kali ya? Apa aja itu Mbak Fitri?
Oke Pak, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Lintang Hidasuka. Menurut sejauh pengalaman saya, ketika menonton pertunjukan tari, selain melihat konsep yang dibuat oleh para panitia, juga melihat tari apa yang dibawakan, tari kerakyatankah, modern, atau kontemporer, kemudian juga melihat siapa koreografernya. Secara sederhana saya seperti itu Pak, berdasarkan pengalaman saya menonton. Kalau dilanjutkan pertanyaannya, misalnya apa unsur yang bisa dianggap dianggap pertunjukan tari tersebut itu berhasil ataupun sukses? Kalau dari saya pribadi Pak, baik dari manajemen seni pertunjukan, manajemen dari organisasi pertunjukan tari tersebut, kemudian konsep yang dibawakan, narasi, kemudian promosi yang mereka lakukan itu sangat berpengaruh. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang ke Mbak Dinda. Ada yang bertanya nih Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Dari Smita ya, Smita Parama. Lalu Mbak Dinda, cara distribusi film secara tradisional kan tadi melalui festival film. Kalau misalnya film tersebut tidak lolos festival, kira-kira kemana ya mau didistribusikan ya? Silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Smita. Kalau film-film itu tidak lolos di festival film, sebetulnya kembali lagi ke DIY itu tadi ya. Jadi banyak banget ruang-ruang baru untuk pemutaran film, kantong-kantong baru untuk menjadi media bagi para sineas-sineas film independen itu tadi, yang kita bisa lihat baik itu dari kampus atau dari setiap kota ada, setiap kampus ada, yang itu bisa menjadi area distribusi film-film tersebut. Kayak gitu. Jadi ketika film itu tidak diterima di festival film atau mungkin tidak masuk dalam jajaran festival film, film itu masih bisa didistribusikan ke tempat lain. Kayak gitu. Contohnya tempat lain itu adalah ruang-ruang kine klub itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian, ini ada yang mau bertanya tadi, Mbak Cecil, sudah bisa? Halo. Silakan, Cil. Aku mau terima kasih sebelumnya untuk Mbak Dinda dan Mbak Fitri atas presentasinya yang sangat menarik. Tapi untuk kesempatan kali ini aku mau bertanya kepada Mbak Dinda yang tadi udah ngejelasin tentang industri dan industri film dan distribusinya gitu kan. Nah, aku punya pengalaman waktu itu di GIFF, Festival Film gitu internasional. Sekitar tahun akhir 2018 itu dia bikin screening umum gitu untuk film Keluarga Cemara yang harusnya itu ditampilkan atau didistribusikan itu baru di awal 2019. Nah, kalau kayak gitu tuh apakah itu termasuk strategi distribusi tapi itu yang lebih eksklusif atau kayak gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pernah juga waktu itu nonton film NKCTHI itu di hari pertama filmnya tayang, tapi di tiket itu full tulisannya. Tapi pas di venue, pas dalam bioskopnya itu dia sekitar ada 10 baris dari depan, paling depan ke belakang itu bangkunya tuh kosong. Nah, ini tuh masuknya ke dalam salah satu strategi pemasaran juga biar kayak terlihat seakan-akan kita ngejual tiket berapa ratus ribu dalam hari pertama. Nah, tapi kan itu jatuhnya kayak manipulasi data ya kalau kayak gitu. Nah, menurut Mbak Dinda sendiri gimana? Itu dulu sih. Makasih Mbak Dinda. Kasih, silakan Mbak Dinda. Ini fenomena di luar sana banyak banget. Kalau dirangkai sama teori buku tadi gimana?
terima kasih untuk pertanyaannya. Maaf untuk yang pertama tadi berarti bisa diulang? Yang pertama itu kayak filmnya itu baru ada di tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya, tetapi di akhir tahun sebelumnya dia sudah ditayangkan, tetapi secara eksklusif di festival film. Nah itu kan tapi kayak apa ya? Mereka tuh di Instagramnya udah keluar-keluar kayak kita awal tahun kok tayangnya nih gini, tapi ternyata di festival itu ada satu sesi di mana screening bareng film yang belum tayang gitu loh. Jadi kayak ini apakah sesi eksklusif atau bagaimana? Atau emang di industri perfilman itu ada kayak gitu, kayak preview untuk VIP, tapi itu nggak VIP juga karena apa ya? Itu kan umum untuk umum gitu loh. Itu bagaimana Mbak? Oke, baik. Saya sejujurnya, saya belum pernah benar-benar terlibat langsung dalam penyelenggaraan festival film. Tapi kemungkinan bisa jadi ajang festival film itu dijadikan untuk riset bagaimana respon masyarakat terhadap film yang diciptakan dan dilemparkan. Terutama mereka akan melemparkannya ke festival film. Nah, kurang lebih itu bisa menjadi dalam tanda kutip media riset. Yang kedua, sepertinya sih yang saya tahu mungkin hanya itu ya. Atau mungkin mereka sedang ada dalam proses menyiapkan pasarnya. Jadi gambaran atas bagaimana respon pasar seperti tadi sudah dijelaskan, itu bisa dilihat dari bagaimana respon orang-orang yang datang ke festival film tersebut. Itu bisa. Lalu yang apa itu udah menjawab pertanyaan ya? Oh berarti pasar dan target dari film itu kayak ibarat uji coba ya saat film itu diputarkan terlebih dahulu di film festival itu atau gimana Mbak? Sebenarnya bukan festival film menjadi ajang uji coba. Mungkin bisa jadi seperti itu, tapi maksud dari diproduksinya film tersebut itu kan menjadi ranah internal ya. Jadi kayak misalnya misal saya membuat film independen, lalu saya melemparkan film saya ke festival film, itu bisa jadi. Jadi memang saya sengaja membuat untuk dilemparkan ke festival film yang saya sasar. Itu bisa. Nah, kalau itu bisa mendapat respon yang baik dari masyarakat, dari penonton, dari festival film tersebut, kemungkinan besar bisa jadi saya akan berpotensi untuk memutarkan film saya secara komersil di bioskop. Jadi bisa jadi sebenarnya saya sama sekali nggak bermaksud untuk memproduksi film secara komersil untuk tayang di bioskop, tapi itu jadi bisa diputar di bioskop karena respon masyarakat dari festival film sebelumnya itu cenderung baik dan potensial untuk dijual kembali. Kurang lebihnya kayak gitu. Paham. Oke. Oke, aku yang kedua dulu Mbak. Gimana Mbak kalau yang pertanyaanku yang kedua? Yang kedua soal kursi kosong di gedung bioskop itu kok bisa dikosongin. Di hari pertama pemutaran film itu kan kayak, dan itu ternyata ada di beberapa bioskop di hari pertama itu. Jadi kayak menurutku kenapa kok sold out semua, sold outnya cepat banget tapi ternyata kursinya kosong gitu, kayak ini tuh gimana? Ini gimana ya? Ini model pemasaran model apa ini? Oke, mungkin itu bisa jadi ya. Saya juga semoga ini bisa menjadi ruang diskusi kita ya. Maaf kalau saya salah. Ya, nggak apa-apa, santai. Mungkin itu bisa jadi memang strategi promosinya mereka untuk dimasukkan ke media-media bahwa di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga penayangan film ini ternyata full dan semua orang yang datang itu juga akan merasakan itu. Mereka nggak dapat tiket dan nggak dapat kesempatan untuk nonton secara premier. Nah, bisa jadi itu jadi nilai jual lebih untuk orang tuh
yang tadinya mungkin bahkan nggak niat nonton, jadi pengen nonton karena penasaran. Sebagus apa sih film ini sampai semua tiket sold out? Nah, mungkin bisa jadi itu jadi salah satu ini ya, strategi ya. Kayak gitu sih. Kalau menurut Bu Yohana mungkin punya opini, Bu Yohana, sebagai ahli pasar juga ini. Oke, ini pengalaman aja. Beberapa waktu yang lalu pernah ada 2 buah film yang tayang di waktu yang sama, tapi dengan backing politik yang berbeda. Itu kan saya sempat ngamati itu. Jadi benar yang dikatakan Dinda tadi. Itu salah satu strategi supaya orang jadi penasaran. Kok pesan tiket aja sampai beberapa hari habis terus itu. Sebenarnya filmnya kayak apa toh gitu. Dulu juga pernah ada film anak-anak yang zaman saya masih kecil itu ya. Saya sama bapaknya sampai lari-lari ngantri sebelum jam tiketnya buka gitu kan, itu juga terjadi. Itu sebetulnya sama, tidak hanya di film, di beberapa seni lain juga demikian, atau di hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Contohnya kuliner itu juga ada. Kok motor mobilnya berderet-deret di depan rumah makan itu gitu ya. Jadi orang yang lewat akan penasaran. Itu juga sama. Itu juga strategi pasar bagaimana, dan juga pernah saya tahu sendiri kan nih, bimbingan belajar dulu sebelum zaman online itu juga begitu triknya. Jadi semua teman-temannya suruh mejeng motor dan mobilnya di halamannya. Parkiran dipenuhi dulu ya. Ya, parkirnya biar kelihatan rame gitu kan. Jadi orang penasaran, kok banyak yang datang, kok banyak yang belajar di situ. Nah, ini terus itu orang jadi tertarik dan ingin di situ, ingin masuk di situ. Sama dengan film tadi, Mbak. Memang itu yang disasar. Jadi beberapa trik seperti itu. Tadi yang tanya siapa? Sisil ya. Ya, gitu. Ya. Ada yang belum terjawab, Sisil? Oh, berarti memang ada strategi pemasaran yang kayak bener-bener nggak harus satu bioskop itu full, tapi memang kayak apa itu tiketnya berarti udah dibeli oleh beberapa orang tapi memang tidak datang, atau berarti gitu ya konsepnya? Ada konsep rekayasa tentu aja dalam dunia komunikasi ya, terutama bukan komunikasi visual saja, dalam dunia iklan itu memang begitu. Ini tadi yang diungkapkan dalam slide-nya Dinda soal buzz tadi itu kan pengaruhnya besar sekali, sehingga model ya pusher itu orangnya, kalau buzz itu metodenya, sehingga memberi peluang pada orang lain untuk mendengar gosip, mendengar mitos ya. Yang ditawarkan kan sebenarnya mitos bahwa film ini bagus, ya belum tentu kita semua ngomong dia itu bagus ya. Sebagian besar mungkin iya, sebagian kecil tidak. Nah itu strategi bagaimana kemudian metode mouth to mouth gitu ya, dari mulut ke mulut atau buzz itu tadi itu berhasil. Tingkat keberhasilannya cukup besar ternyata. Karena kita juga tahu iklan-iklan di televisi sekarang pun gitu juga ngomong kalau harus bikin masalah dulu dengan sesuatu gitu. Jadi harus ada penyakit supaya obat ini berguna gitu. Ya enggak, kan kita selalu begitu. Kalau ada iklan terus iklannya dilebih-lebihkan gitu ya. Agak hiperbolis sedikit gitu. Nah, itu bagian dari komunikasi massa yang terkait dengan penjualan produk saya kira. Banyak produk yang seperti itu ya Bu Yohana ya, dalam konteks ya, produk yang non seni itu lebih gila-gilaan. Lebih kenal karena gitu. Nah, sekarang gimana caranya Dinda dan Fitri itu bisa membuat mitos yang menarik gitu ya nanti ya. Tentang apa yang mau dipasarkan. Itu ya Sisil ya. Moga-moga menjawab. Ini ada pertanyaan lagi. Thank you Kak Mika, Bu Arinta, Mbak Dinda. Apa? Bu Yohana maksudnya. Sama-sama.
dari Septian ya, kalau nggak Septian Nurcahyo. Cara pemasaran yang paling efektif di masa pandemi gimana, terkait juga dengan pertunjukan virtual. Nah, gimana Mbak Fitri? Pertunjukan di tengah pandemi, apakah memungkinkan virtual itu akan efektif, bahkan mungkin di masa mendatang? Kalau dari saya, Pak, mungkin bisa menggunakan aplikasi seperti YouTube. Karena kalau melalui YouTube, saya boleh berpendapat jika karyanya bagus dan viral istilah saat ini, kemungkinan untuk go internasionalnya pun juga akan lebih mudah. Apa sebenarnya tujuan viral? Ya, kalau kenapa misal kita harus viral gitu? Mungkin ya Pak, bagi sebagian orang mendapatkan eksistensi, dikenal banyak orang itu menjadi sebuah pencapaian dalam dari hidupnya. Mungkin ya, artinya jika viral, itu gini Pak, biasanya kan sebagian orang tujuan hidup mereka ada yang mengejar eksistensi, dikenal banyak orang, itu menjadi salah satu tujuan mereka. Dan selain itu juga, jika kita dikenal oleh masyarakat banyak, pasti biasanya diundang pada acara, dan itu kan memberikan dampak ekonomi juga Pak kepada kita. Ya, artinya di masa pandemi, apakah cukup dengan virtual? Jangan dimatiin. Menurut saya, iya Pak. Atau juga bisa menggunakan promosi melalui Instagram, atau share-share dari teman-teman sekitar itu sangat berdampak. Oke. Terima kasih. Sangat berdampak ceritanya karena terkait dengan pola baru ya. Hibrid mungkin sangat penting untuk dilihat di sana. Nah, ini dampaknya sudah ada otomatis. Ini ada Yohana Raraso. Mbak Yohana kalau ini, bukan Bu Yohana. Untuk Kak Adinda Ayu. Jadi film festival atau film komersial itu kan punya segmen sendiri. Pandangan saya sebagai orang awam, festival film itu memang tayang di festival dan film komersial adalah tayang di bioskop. Pertanyaan saya, kalau di Indonesia sendiri, bisa nggak sih film festival itu masuk bioskop? Karena ada beberapa film dari festival ternyata juga bisa tayang di bioskop. Silakan, Mbak Dinda. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebentar sambil saya baca. Memang itu sangat potensial bisa terjadi. Tapi ada beberapa syarat sebetulnya yang saya tahu juga. Maksudnya pandangan dari orang awam juga, ada beberapa standar yang memang harus dipenuhi di situ. Misalnya gini, film festival apa dan tayang di festival mana dan festival apa. Misal seperti ada sutradara yang memproduksi film secara independen, lalu film tersebut bisa tayang di festival film internasional, Cannes, Locarno, Busan Film Festival, Toronto Film Festival. Itu mungkin dia akan bisa menarik banyak sekali audiens karena begitu banyak penonton dan segmennya sangat luas. Bisa masuk ke beberapa jajaran film festival film tersebut merupakan privilege sendiri gitu loh. Jadi kemungkinan pihak bioskop ketika datang penawaran film tersebut akan ditayangkan di situ, maka mereka juga akan mempertimbangkan pendapatan yang akan mereka peroleh jika mereka menayangkan film independen itu. Jadi nggak sembarangan film juga bisa tayang di bioskop. Pertama bukan karena standar yang gimana-gimana, bukan karena film jelek atau apa, tapi lebih ke apakah film ini memang
komersil dan potensial mendatangkan uang bagi mereka. Karena bioskop tentu saja yang kita tahu kan, mereka pasti akan berbicara soal uang ya. Satu kali mereka menayangkan film, atau satu kali mereka beroperasi dalam satu hari, biaya operasionalnya itu kalau nggak salah bisa sampai 60 sampai 90 juta. Nah, mereka nggak mau dong modal itu nggak kembali, ya kan? Jadi film itu sebaiknya adalah film yang memang mampu mendatangkan banyak sekali penonton untuk mereka. Full seat paling enggak. Nah, film-film yang kembali lagi, film-film yang bisa tayang di festival film internasional itu tadilah adalah film-film yang memang mungkin bagi mereka berpotensi, maka mereka akan bersedia. Kurang lebihnya gitu sih. Oke, silakan Ekwan sebagai moderator dilanjutkan. Halo Ekwan. Aduh, belum juga direspon. Ada pertanyaan terakhir nih kayaknya, bisa dibahas nih. Untuk Mbak Fitri nih, terutama untuk urusan teater nih. Mengapa teater gandrik pada zaman dulu mampu menarik audiens ya, padahal masih JR aja belum pertunjukan sesungguhnya. Ada faktor-faktor apa yang menentukan orang itu ingin nonton? Nah, itu jawabannya mungkin besar. Oke, Pak. Dari pengalaman saya, dan jika boleh saya menyimpulkan, ketika melakukan pertunjukan JR, rehearsal dalam sebuah pertunjukan teater itu, spirit, energi yang dikeluarkan oleh para pemain dan tim produksi itu sama dengan pertunjukan pelaksanaan hari H. Jadi bagi saya, kenapa teater gandrik mampu melakukan hal tersebut? Karena mereka mampu memberikan narasi yang kuat, promosi yang baik kepada masyarakat bahwa JR ini sama spiritnya. Seperti gini Pak, para pemain di teater gandrik itu kan juga membutuhkan biaya untuk hidup. Mereka ada yang juga mempunyai biaya cicilan motor, cicilan kontrakan rumah. Nah, dari situ mungkin melakukan JR mungkin akan memberikan bonus kepada mereka, karena juga tidak dipungkiri Pak, mengeluarkan biaya untuk produksi itu sangat banyak. Menurut saya begitu Pak, menilai kenapa teater gandrik mampu mentiketkan walaupun itu saat pelaksanaan JR dan selalu laku. Karena spiritnya aja ya tadi ya, nggak ada faktor keaktoran atau personal branding. Itu jelas Pak, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tidak dipungkiri teater-teater idola itu juga ada faktor bintang tamunya juga mempengaruhi orang mau menonton Pak. Bintang tamu atau bintang utama? Bintang tamu juga bisa Pak, bintang utama kayak misalkan teater gandrik ada Pak Butet, kemudian di Perdikan ada Cak Nun, atau di seni tradisi orang melihat ketoprak contong itu tidak dipungkiri juga ingin melihat Pak Susilo Nugroho atau Den Bagus Singarso dan melihat Pak Marwoto. Ya itu artinya bintang utama bukan bintang tamu. Bintang tamu itu di luar mereka kan kemudian ditarik. Ya, kalau bintang tamu ya mungkin nggak laku. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5 kurang 15-12 menit. Saya ingin memberi kesempatan kepada Pak. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Tati, Pak. Sepertinya belum dibacakan. Ya. Silakan direspon. Mana? Di atasnya Yohana Raras, Pak. Oke. Sama sebenarnya tadi Kak, saya baca karena sama dengan Septian tadi soal pandemi. Oke. Saya ingin memberi waktu sekilas kepada Pak Agus Lelur. Wah, ini selaku bintang tamu kali ini. Asik ini. Kalau bisa memberi tausiah. Apa nih? 7 minutes. Pertanyaannya apa nih? Gimana komentar Pak Agus Lelur melihat
forum ini dan kemudian bagaimana melihat fenomena fenomena seni yang dibahas dalam materi kali ini. Silakan. Saya terus terang salut ya melihat materi yang ditampilkan sore hari ini. Salut itu Sumatera Utara. Bang Anira lucu. Nah, ada tentang teater, seni pertunjukan yang tanpa perantara kamera, dan satu lagi film. Ya, dua hal yang hampir sama tapi berbeda audiens, gitu ya. Saya senang sekali ini, terutama di film tadi ada bagaimana pemasaran film dan sebagainya. Di teater juga sama. Cuman kalau tadi ada pertanyaan yang agak menggelitik itu tentang adanya pertanyaan yang sebelum dan sesudah Danais, kayaknya salah enggak ya saya? Kayak Pak Mika, ada tadi kayaknya begitu ya? Betul, soal Danais itu gimana pertunjukan di Jogja itu karena kemarin juga ada wacana polemik bahwa setelah ada Danais kok malah terlalu berharap pada Danais ya, gotong royongnya agak berkurang ya. Berharap ya. Saya mungkin cuma menambahi tadi Mbak Fitri. Jadi tahun 80-an benar apa yang disampaikan tadi ya, 80, 90, sebelum ada Danais itu memang benar ya. Perjuangan teman-teman teater di Jogja itu luar biasa. Jadi kita harus punya modal sendiri, harus dibagus sendiri, seperti kepeksonnya adol pit lah, adol tinggal produksi gitu ya. Mungkin Pak Mika juga tahu itu teman-teman kayak begitu ya. Terus pasang untuk menggait atau menggait penonton, kita mesti malam-malam itu putar-putar kota, nempel-nempel poster yang dibuat dari kertas semen tadi itu, dan itu pun masih dikejar-kejar sama Satpol PP ya. Harus delik-delikan itu, enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan poster enak ya, Senen Sombo nanti kalau nempel-nempel. Sekarang dari Sombo di lokal gitu. Setelah ada Danais ini, kebetulan saya anti Danais, alhamdulillah. Mantap. Ya, jadi saya kalau nggak punya modal nggak pentas, begitu aja. Idealis sekali. Jadi idealis itu tidak hanya ditujukan pada karya, juga pada idealis tentang pendanaan tadi itu. Efeknya kalau kita dimanjakan, ya kita kan sementara ini seniman Yogyakarta ini tidak hanya seniman pertunjukan, mungkin juga seni rupa ya, semuanya dapat Danais. Dan akibatnya karya-karyanya itu saya melihat tidak idealis. Nah ini karena dananya tidak idealis, maka karyanya pun kurang idealis. Sing penting kita berkarya, penonton ono karepmu ora karepmu. Kita sudah kecukupan materinya. Dan eleknya tadi itu sama dia. Pertanyaannya gratis opo ora? Lah, wis tidak mendidik penonton. Tidak mendidik penonton. Ini kan menghancurkan audiens. Artinya kalau misalnya apa yang saya maksudkan menghancurkan audiens. Dulu kita membangun penonton dengan bagaimana caranya supaya kita bisa menghadirkan penonton. Setelah bisa terbina bertahun-tahun, nah hancurlah dengan gratisan. Itu persoalannya. Ini sebetulnya menyakitkan sih. Menyakitkan kita yang pernah berjuang bagaimana cari penonton dengan menempel poster malam hari sampai pagi dan sebagainya. Ini kan dalam rangka untuk menggait penonton. Nah, itu persoalannya itu. Dan kalau sekarang dengan digratiskan, penonton selalu pertanyaannya gratis pora, akhirnya penonton tidak. Kecuali kalau yang pentas itu seperti katakan ada gandri, karena di Jogja hanya gandri ya yang bisa, atau contong, dobrak contong. Mereka masih mau mengeluarkan
biaya dana ya, ketika condong juga harus bargaining dengan Danais, iki aku boleh sponsor karena dananya kurang dan sebagainya, itu bisa begitu. Ya, masih bisa dinyang ya, itu pun dengan harga 100.000 mereka nonton, karena bagaimana membina penonton memang sulit. Gitu. Nah, apalagi kalau kita melihat sekarang ini, di Jogja itu kan audien atau penonton itu kan rata-rata mahasiswa dan pelajar, bukan lagi orang tua seperti pejabat, mungkin juga pengusaha, atau mungkin juga bahkan dosen pun jarang nonton pertunjukan ya, jarang ketemu saya dengan itu. Pameran juga demikian, kalau nggak tidak berkompeten itu jarang nonton pameran, ketemu dosen nanti seni rupa apa duduk misalnya gitu. Iki dosen teater apa? Kayaknya belum pernah ketemu saya ya. Nonton teater kok ketemu dosen teater, itu jarang. Nah, itu juga persoalan. Jadi kalau kita produksi sekarang harus tahu persis segmen yang akan kita tuju. Nah, itu persoalannya. Apakah untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua? Nah, kalau orang tua ini, dia punya tontonan sendiri, yaitu Ketoprak RRI setiap Rabu. Wah, itu ibu-ibu, bapak-bapak itu di RRI ya, Selawewu Mas, di sana, bukan gratis. Ya. Kemudian kalau tontonan sekarang yang tradisional, wayang kulit misalnya, akhirnya juga bosen meskipun gratis. Dulu kan wayang kulit di Sasono Inggil bayar, Mas. Dan ada Danais ini gratis. Nah, ketika gratis malah sepi. Ini kemudian yang sangat menyakitkan adalah ini ada satu hal yang menyakitkan. Ketika tontonan itu gratis, penonton itu dengan seenaknya keluar masuk gedung dan mengganggu pertunjukan. Nah, ini yang sangat menyakitkan. Kita main serius ditinggal metu, mlebu meneh, metu ngerokok, mlebu meneh karena gratis. Ini kan juga merusak mental penonton. Itu nek cara galih kacau nih. Ini saya bilang kalau Danais itu merusak mental penonton, itu salah satunya. Karena gratis, ya mlebu metu, sak senenge dhewe kan begitu ya. Itu aja saya pikir nek ngrasani kok kan ndak dosa. Nanti kita diskusi panjang lagi Pak Mike di lain kesempatan sambil ngopi ya. Saya ucapkan selamat, salut buat TKS yang mengadakan Art Marketing Talk ini sudah keempat. Minta maaf kemarin saya kelupaan Bu Yohana. Gitu. Keturun. Ini kok Pak, ini fakta. Ya begitu ya. Itulah. Nah, makanya sekarang itu tadi itu kalau soal pemasaran ya seperti yang disampaikan Bu Yohana tadi, anggo dolop di endorse, dilebiti koncone di parkir kan gitu ya. Sama itu. Iya, dulu nonton Ratapan Anak Tiri itu rebutan karcis. Misalnya gitu. Nonton Romeo Juliet, Rano Karno itu wah balapan. Sekarang diancam kalau nggak nonton, kamu harus nonton G30 SPKI. Nah, ini salah satu cara mengendorse. Tuh, demikian. Mengebas. Terima kasih, Mas Lelo. Oke, matur nuwun Pak Mike, Bu Yohana, dan teman-teman sekalian. Sukses untuk acara ini. Selamat sore. Terima kasih. Nah, itu teman-teman, ada banyak hal yang krusial. Meskipun sebenarnya forum ini untuk review buku, tetapi ketika kita kontekstualisasi dengan hal-hal yang ada di realitas kita ini, banyak hal yang mungkin tidak dirambah oleh penulis bukunya. Karena memang buku yang ditulis itu biasanya terkait dengan fenomena tertentu di satu wilayah tertentu pula, sehingga mungkin buku itu juga belum bisa mengimbas ke konteks yang lebih luas. Nah, sebagai akhir, saya menggantikan Ekwan sebagai moderator, ini menyimpulkan bahwa persoalan menambah penonton atau membangun penonton, dan kemudian juga persoalan publikasi karya ataupun terkait dengan pemasaran karya itu memang multi layer ya, dan kemudian kita bisa melihat fenomena-fenomena pemasaran dan distribusi karya ini terkait dengan banyak hal
termasuk juga munculnya fenomena khusus seperti dana istimewa yang ada di Yogyakarta ini ya. Jadi kalau kita sempat tadi mendengar ilustrasi yang diberikan oleh Pak Agus Lelur, bahkan fenomena ketika Danais muncul, kita juga masih kekurangan seniman yang menggantikan seniman-seniman lama. Kita agak sulit untuk menunjuk misalnya pantomim muda yang lebih terkenal bahkan untuk menggantikan Jemek misalnya ya, atau ketoprak untuk menggantikan Bondan Nusantara gitu agak sulit ya. Padahal itu kita itu punya banyak sumber dana yang sebelum pandemi terutama. Nah ini memperlihatkan bahwa dana istimewa belum cukup efektif untuk bisa melahirkan seniman hebat, pertunjukan hebat, film-film hebat, atau karya-karya yang lain yang hebat-hebat itu. Nah, ini tentu menjadi PR buat kita semua, terutama anak-anak saya, anak-anak kami di Prodi Tata Kelola Seni. Anda punya tugas tidak hanya untuk membenahi pengelolaannya, tapi juga mungkin membenahi kebijakan-kebijakannya di masa depan. Saya kira itu teman-teman, saya akhiri diskusi ini, diskusi Art Marketing Talk keempat ini. Moga-moga berguna dan menginspirasi. Terima kasih kepada pemateri, Adinda Ayu dan Nur Fitri Rizky. Anda tampil luar biasa. Asik. Review bukunya menjadi sangat menarik ketika kita berdiskusi secara mendalam terkait dengan konteks PY sebagai kasus. Terima kasih, selamat malam, dan tetap sehat, waspada COVID selalu. Semangat. Semoga kita segera kuliah luring. Gitu ya Bu Yohana ya? Jih. Sudah ditutup aja Pak. Ya, terima kasih. Ayo silakan yang foto, Mbak. Bu Yohana mungkin bisa share. Ya, makasih Mbak Muna juga. Oke, saya foto. Ayo on cam semua. Wah. Terima kasih Pak Teguh, setia selalu bersama kita Pak Teguh. Wah. Halo Gi. Sabar. Yo, sudah. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Bentar. Taruh dulu, bentar. Aku gini aja, meskipun 2 tapi gini. Yang slide yang kedua. Wah. Saya ingat Dinda tapi gini. Ya. Dewi, wah, nggak pernah lihat Dewi. Dewi selalu di belakang layar. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di HMT yang Pak Mika. Sama pada Lur. Yuk, dadah. ketemu. Terima kasih.